Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak Umi semua. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2 dengan subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya adalah teks cara merawat tumbuhan, yang akan Umi bawakan sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara merawat tumbuhan dengan tepat. Kemudian, kamu dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Baik, anak Umi, kita masuki materi kita. Membaca teks ya. Kali ini kita akan membaca teks. Bacalah teks di bawah ini. Dengarkan Umi ya nak. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Kemudian Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut adalah petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, ini ya cara menanam bunga melati ya di dalam pot. Nah, seperti itu gambarnya. Katanya yang pertama adalah pecahan batu bata atau genting ya. Kemudian kita letak paling dasar. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot ya. Kita isi sepertiga bagiannya. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ini bisa kamu lihat juga di buku kamu halaman 108. Ya, ini petunjuk menanam atau merawat ya bunga melati. Yang ketiga gimana katanya? Masukkan bibit ya. Sudah kita kasih tadi kerikil, kita kasih pupuk ya. Kemudian masukkan bibit. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Ya, tadi media lamanya mungkin di tanah. Ini kan media barunya adalah di dalam pot. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Jadi nggak boleh penuh ya nak. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman supaya airnya tidak tumpah. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Biasanya dekat matahari ya, harus ada pencahayaan biar dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat sesuai dengan teks petunjuk. Tadi termasuk teks petunjuk perawatan bunga melati atau menanam bunga melati. Nah, ini ada di buku kamu di halaman 109. Coba kamu perhatikan ya, kita sama-sama untuk menjawab latihan yang ada di halaman 109. Dibuka enak. Nah, di sini ada kalimat katanya. Batu bata merah atau pecahan genting diletakkan di dasar pot. Benar enggak? Benar tidak berdasarkan teks yang Umi bacakan tadi? Ya, benar. Yang kedua, pasir, tanah atau pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Media tanam. Benar atau tidak? Ya, benar. Ya, pasir, tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Selanjutnya, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Benar atau tidak? Tidak ya. Tidak harus dia lebih banyak ya nak ya. Katanya tadi pupuknya
Tidak harus lebih banyak ya, rata ya, masing-masing sama rata ya. Yang selanjutnya keempat, campuran pasir, tanah dan pupuk kandang diisi ke dalam pot sampai penuh. Sampai penuh apa enggak tadi? Tidak, tapi sisakan 2 cm. Jadi ini adalah salah apa benar? Salah. Media lama tidak dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Benar atau tidak, Nak? Adalah ya, salah ya. Selanjutnya, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Harus? Iya, benar ya. Tadi kalau nggak salah di statement ke-6 ya, kalimat yang ke-6. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Benar atau tidak? Tidak ya, salah ya, Nak. Secukupnya. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Kita bersihkan atau tidak? Iya, kita bersihkan. Nah, ini adalah jawaban untuk membantu anak Umi menyelesaikan soal latihan yang ada di halaman 109 dan 110. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Menuliskan hasil wawancara. Ini ada di halaman 111. Uni ingin mengetahui cara menanam mawar dengan benar. Lalu Uni mendatangi penjual bunga untuk wawancara. Setelah melakukan wawancara, Uni menuliskan hasilnya. Ayo kita simak hasil wawancara Uni kepada penjual bunga berikut. Jadi ini ada si Uni ya, Nak. Dia melakukan wawancara dengan si penjual bunga. Dia mau mengetahui cara menanam mawar. Nah, hasil wawancaranya seperti ini. Dia tuliskan menjadi bentuk paragraf. Ya, ini udah hasilnya ya. Cara merawat tanaman mawar. Dia tuliskan hasilnya. Mawar harus disiram 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Mawar sebaiknya diletakkan di tempat yang sejuk. Ya, diletakkan di tempat yang sejuk. Rumput liar di sekitar tanaman mawar harus dicabut. Jadi nutrisi untuk mawar tidak habis diambil oleh rumput liar. Daun dan ranting yang tampak menua perlu dipangkas. Pemangkasan bertujuan untuk menghindari penyakit. Selain itu, tanaman mawar juga perlu dipupuk. Pemupukan dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pemupukan bertujuan untuk menjaga nutrisi tanaman. Nah, ini adalah hasil wawancara si Uni ya dengan penjual bunga. Dia menanyakan ya cara menanam mawar. Nah, dan ini ada hasilnya ya, Nak. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membaca teks selanjutnya, yaitu tentang hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Dengarkan Umi bacakan. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Jadi ada 2 ya untuk menjaga agar pohon bakau ini tetap tumbuh ya, yaitu penyiangan dan penyulaman. Kalau penyiangan tadi adalah pembasmi hama, kalau penyulaman adalah mengganti pohon bakau yang mati dengan menanam pohon bakau yang baru. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau.
Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jadi sebaiknya kita harus sama-sama ya nak, melestarikan atau menjaga hutan bakau ya, karena pohon bakau ini sangat penting ya, karena dia bisa membantu pencegahan terjadinya abrasi atau pengikisan air ya, pengikisan tanah oleh gelombang ya nak ya, gelombang air. Jadi si pohon bakau itu sama dengan penghambatnya atau bentengnya ya. Nah tadi udah teks kita baca yang berjudul tadi hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Sekarang akan kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Di sini juga membantu kamu bisa buka buku kamu halaman 129. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Kita jawab. Julukan sabuk hijau bagi hutan bakau berarti kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai ya. Pertanyaan kedua, apa manfaat hutan bakau? Manfaatnya untuk melindungi pantai dari pengikisan atau istilahnya adalah abrasi ya nak. Abrasi itu pengikisan tanah oleh gelombang laut ya, oleh gelombang laut. Hutan bakau juga bermanfaat untuk meredam gelombang besar termasuk tsunami. Jadi dia itu sebagai benteng ya nak. Pertanyaan ketiga, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Apa tadi? Dengan 2 ya, penyiangan dan penyulaman. Kalau penyiangan membasmi hamanya, kalau penyulaman dengan mengganti pohon bakau yang mati dengan yang hidup ya, atau dengan bibit yang baru ya. Pertanyaan terakhir, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Apa saja tadi? Yaitu kepiting, gigitan kepiting, ombak, dan manusia. Kalau manusia tadi injakannya ya, pohon bakau yang masih muda diinjak-injak oleh manusia gara-gara manusia ingin mencari kepiting ya. Oke, selanjutnya membuat daftar pertanyaan wawancara. Tadi kita udah hasilnya. Nah, ini sekarang contoh membuat wawancara. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan ya nak, ada kalimat tanya yang digunakan untuk mewawancarai. Nah, ini kita ulang kembali. Uni dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah. Mereka akan bertanya tentang cara perawatan tanaman. Sebelum wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan. Mereka menggunakan kata tanya yang tepat pada awal kalimat. Ayo kita simak daftar pertanyaan wawancara yang mereka buat. Jadi gini nak, ketika kita membuat pertanyaan wawancara, sebelum kita mendatangi narasumber ya, narasumber itu adalah orang yang ingin kita wawancarai atau orang yang ingin kita gali informasinya. Kita harus menyiapkan pertanyaannya dulu. Jangan kita datang misalnya ke tukang bunga mau menanyakan tentang bagaimana cara merawat bunga, kita nggak punya pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu harus kita siapkan dulu terlebih dahulu. Nah, bagaimana daftar pertanyaannya? Yang ini dia. Nah, istilahnya bisa disebut dengan adik simba ya, atau A apa, dik di mana, si siapa, ba bagaimana. Nah, di sini ya. Kalau di sini siapa yang merawat tanaman di sekolah? Kebetulan di sini adalah wawancara dengan orang di sekitar sekolah atau penjaga sekolah lah ya nak, yang merawat tanaman. Maka pertanyaannya, siapa yang merawat tanaman di sekolah? Mengapa tanaman perlu dirawat? Pertanyaan apa? Apa yang menyebabkan tanaman menjadi rusak? Bagaimana cara merawat tanaman? Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya atau daftar pertanyaan untuk wawancara. Ya, kemudian sudah dibuat kayak gini. Ini yang kamu bawa ya nak. Hasil wawancaranya seperti ini. Ya, hasil wawancaranya. Hasil wawancara cara perawatan tanaman. Tadi kan udah dia buat tuh daftar pertanyaan. Nah, kan dijawab oleh
petugas yang ada di sekitar sekolah. Nah, jawabannya itu kamu tulis dulu di buku kamu sele-sele, baru kamu satukan buat jadi paragraf dengan judul cara perawatan tanaman. Ini ya hasil wawancaranya. Tanaman di sekolah dirawat oleh petugas kebun. Namun, semua warga sekolah bisa ikut merawat tanaman. Ya, kemudian tanaman di sekolah perlu dirawat agar tumbuh dengan baik. Tanaman yang tumbuh dengan baik bermanfaat bagi warga sekolah. Selain menambah keindahan lingkungan, tanaman juga menyejukkan udara. Tanaman yang rindang juga dapat menjadi peneduh. Jika tidak dirawat dengan baik, tanaman bisa rusak, bahkan mati. Tanaman akan rusak jika tidak mendapat nutrisi atau terserang hama. Kita bisa merawat tanaman dengan membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar kita. Tanaman juga perlu dipupuk dan diberi pestisida secara teratur. Selain itu, tanaman akan tumbuh subur bila mendapat sinar matahari dan air yang cukup. Karena itu, sebaiknya tanaman disiram 2 kali, yakni pagi dan sore. Nah, ini adalah ya hasil wawancara dari daftar pertanyaan yang tadi. Sampai di sini penjelasan Umi harap kamu mengerti. Dan Umi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.